Acting itu pura-pura. Acting itu pura-pura. Terima kasih buat YouTube yang telah menjadikan artis-artis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Oke, sekarang kita nggak usah serius-serius banget karena kita bukan Deddy Corbuzier atau konten-konten vlog atau prank atau apa. Kita di sini cuma pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita ketahui tentang seni peran. Baca. Langsung aja dibuka gambar, dibuka. Nah, di sini ada Mas Eko. Mas Eko, kita mau nanya nih masalah tentang seni peran. Tentang seni peran atau seni panggung ataupun acting. Nah, yang dikategorikan acting. Kita mau nanya nih dasar-dasar sebenarnya acting itu apa? Ya kalau pengertian acting kan sebetulnya banyak orang pendapat acting itu menghidupi sebuah karakter. Ada juga orang yang berpendapat bahwa acting itu menghidupkan alam imajiner. Terus banyaklah beberapa pengertian soal acting. Di situ memang kemudian nggak ada yang salah. Artinya pengertian acting itu intinya, ada juga yang ngatain acting bahwa acting itu pura-pura. Karena memang dasarnya kan kita memerankan karakter lain, biasanya acting seperti itu. Jadi memang nggak ada yang keliru kalau kita ngomong acting itu apa. Tapi kan sebetulnya acting kan lebih bicara untuk apa sih acting? Ini nggak apa-apa ya, aku sambil telepon ya. Iya. Sambil menjelaskan juga nggak apa-apa. Kena ya teman-teman ya. Biasa kita memang orang yang nggak agak sibuk. Jadi kalau tuh kameranya ya gitu-gitu. Agak sibuk, nggak agak sibuk. Jadi biasa kalau dapet telepon ya kita harus angkat. Bisnis. man. Ada keuntungan di sini, ada keuntungan. Harus diangkat telepon yang ada keuntungannya. Kita lanjut ya. Ya tadi itu. Kita terusin ngomong acting sebetulnya sangat lebar, karena acting juga kan perangkat pendukungnya juga sangat luas. Artinya kita ada hubungan acting dengan lawan acting. Kemudian acting itu hubungan si aktornya dengan ruang, dengan properti, dengan latar belakang yang dimainkan. Juga dia berhubungan juga dengan latar belakang kita sebagai pemain. Intinya acting, kalau kita ngomong acting menjadi sangat luas. Jadi ada yang kemudian menganggap bahwa acting itu menjadi begitu sulit karena banyak sekali faktor pendukungnya yang harus dikuasai. Tapi juga acting juga kalau mau dibikin simpel, dibikin mudah, ya gampang. Artinya gampang itu kalau standar yang terjadi, yang banyak kita lihat kan sebenarnya acting kan ada yang berpendapat yang penting hafal dialog, lancar kayak gitu. Nah itu juga nggak keliru. Tapi kalau kemudian hafal dialog dan lancar terus kita butuh standar bahwa apa poin interest di kejadian itu harus tersampaikan. Kalau hanya hafal dialog kemudian itu menjadi tidak terpenuhi poin interest poin peristiwa yang mau disampaikan. Nah disinilah kemudian acting itu memerlukan pemahaman dengan dasar tadi blueprint dari peristiwa yang akan disampaikan. Tahu nggak lu blueprint? Biru. Blueprint itu Jangan ngetes gua. Saya lagi serius Kita nggak ada serius di sini. Kita ada bermain-main. Ngerti? Ya? Kagak. Kalau blueprint kan istilahnya keren ya. Istilah kerennya tuh, wah blueprint kayaknya apa ya? Padahal blueprint ya skenario lah.
skenario dari acting itu ya blueprintnya itu, dari blueprint itu kita bisa tahu banyak tuh, bisa tahu kejadian secara geografis istilahnya, kemudian kita tahu ruangnya di mana, kemudian dari blueprint itu kita tahu latar belakang dari kejadian itu, terus latar belakang dari si tokoh yang dimainkan juga kita tahu juga dari blueprint, terus bahkan sampai ke urusan finansial, sampai ke finansial itu dari blueprint. Karena kan ya jelas dong ada finansialnya, artinya kita butuh ruang di mana. Nah kalau kita harus sewa ya pasti ada finansialnya. Nah kita butuh kostum yang ternyata tidak ada yang hari ini ada, misal kostum untuk memainkan zaman dulu. Nah, berarti kan kita harus bikin. Nah kira-kira kayak gitu tuh. Jadi Ali nanya, Ali kayaknya serius banget Iya. tadi nanya. Jadi apa kalau Mas Eko cerita ini kita flashback ke masa kecil, jadi luar biasa bahwa ada satu lagu yang bilang dunia ini panggung sandiwara. Wah. Iya. Ya, jadi apakah ilmu acting itu sebetulnya sudah ada berarti di kehidupan sampai akhirnya dipelajari, ada pelajaran khusus. Sebetulnya orang berakting nggak kalau ngikutin blueprint, ingat ya, skenario blueprint. Acting itu tadi kan ada menghidupi alam imajiner. Nah imajiner itu dari mana ya? Dari blueprint tadi, menghidupi alam imajiner, dan kemudian dari alam imajiner itu sebetulnya kita bisa melihat peristiwa yang terjadi di kehidupan. Artinya justru acting itu adalah meniru kehidupan yang terjadi sesungguhnya. Banyak misalkan orang yang mungkin masih dalam usia muda tiba-tiba dia harus memerankan orang tua misalkan. Kalau di acting kan kemudian dia berusaha bagaimana menjadi orang tua. Kasat mata menjadi orang tua ya seperti itu kan. Jalannya jadi bungkuk, gerakan jadi lambat. Kemudian suara mungkin menjadi dituakan karena warna suara dia masih muda. Nah itulah usaha-usaha para pemain aktor untuk menghidupi perannya sebagai orang tua. Dia banyak melihat di apa istilahnya, di kejadian nyata, di kehidupan nyata kan kita banyak melihat. Karena itu aktor semakin banyak pengalaman batinnya, sebetulnya dia punya kesempatan semakin luas atau semakin bagus untuk memainkan peran yang dia mainkan. Ini salah satu pencerahan buat saya pribadi. Karena kalau saya Betawi, yang saya pelajari kan kalau di Betawi itu ada seni lenong. Lenong ya. Ya, lenong tuh kan terkadang dia mengalir begitu aja, tanpa skrip, tanpa skenario, sampai ya semua ya, dari gerak rupa segala macam mengalir gitu aja. Apakah sama atau memang berbeda tuh Mas Eko? Lenong dengan acting. Nah, itu dia. Ada kalau dibilang bersandiwaranya mungkin sama dengan acting yang dilakukan main lenong, dengan acting yang dilakukan main teater, atau dengan acting yang dilakukan untuk film. Itu akan sama kalau namanya sama-sama bersandiwara. Yang membedakan lenong itu ranahnya sudah ranah tradisi. Kalau ranah tradisi dia punya pakem sendiri. Nah di panggung dia juga sudah ranahnya sudah modern ya. Dia punya pakem sendiri juga. Karena itu pada ranah tradisi dia punya kaidah-kaidah tertentu. Terus pada ranah modern, acting modern yang di panggung dia juga punya kaidah-kaidah tertentu yang berbeda. Nah itulah perlunya aktor atau pemain memahami apa istilahnya, memahami di ranah mana dia bermain. Kalau di ranah lenong itu kan pakem tradisi itu pasti dia mengandalkan spontanitas. Terus dia hanya berpegang pada apa istilahnya itu alur cerita atau benang merah.
ya bisa disebut benang merah, tapi istilahnya apa itu kalau di tradisi, aku agak lupa ya di tradisi, karena tradisi itu yang paling penting paham apa yang akan disampaikan secara global. Oke, siap. Itu kan tradisi banyak ya, ada ketoprak, ada lenong, kemudian ada sendratari, itu juga masuk ke ranah tradisi. Kemudian sandiwara yang lebih mengandalkan spontanitas, Nah, penentuan castingnya pun akan berbeda antara tradisi dengan modern. Kalau yang di wilayah acting dalam tanda kutip yang modern, casting itu bisa dilakukan siapa saja, walaupun tetap Casting. ya pengcastingan. Oh, pengcastingan. Pengcastingan itu bisa dilakukan, bisa dimainkan oleh siapa saja. Karakter itu bisa dimainkan oleh siapa saja. Toh tetap ada pertimbangan kepantasan dari pemain dan karakter yang akan dimainkan. Pertimbangannya banyak, mungkin tubuh, mungkin warna suara, pengalaman segala macam, itu jadi pertimbangan di pengcastingan. Tradisi seperti itu, semakin banyak dia bermain, biasanya di tradisi dia akan semakin terampil dia untuk membawakan peran yang dia dapat untuk main tradisi. Nah, ini dia. Jadi ingat, finansial, ya. Finansial itu harus berjalan secara casting. Bebas finansial. Maaf ya, ingat. Sekali lagi, ini bukan serius. Ya, Ini cuma main-main. Karena kita di sini channel Rumah Kreatif Condet. ya, Live ya. Bukan ya. channel yang serius-serius kayak Deddy Corbuzier ngomongnya serius-serius tuh. Kita mengedukasi ya. Kita cuma mengedukasi aja. Selama ini kan kita dibuat acting, terkesan wah acting, aktor, aktris. Nah inilah acting. Ya Mas Eko mau nanya nih, biar nggak lebih jauh nih, dasar-dasar dari seni peran atau seni pertunjukan yang ada itu apa sih Mas Eko? Contohnya itu apa sih dasarnya biar kita bisa berakting, atau memainkan lakon, nah ya gitulah ceritanya. Dasar-dasarnya apakah ada pendalaman materi yang sangat dalam buat memerankan, misalkan kayak kakek-kakek harus berubah suaranya, atau menjadi seorang cong kan gitu, kadang-kadang ya kan, ya itu kan ada karakter-karakter tuh di situ. Ada nggak kiat, atau mungkin penonton juga bakalan mau tahu nih apa sih dasarnya untuk berakting itu? Ya dasar, sebetulnya kalau dipikir bukan soal dasar, mungkin modal aktor, modal untuk jadi pemain. Kalau dasar acting ya pasti rasa ya. Rasa, bener kan tadi aku bilang rasa. Rasain lu. Dasar acting. Rasain lu. Terus pasti rasa. Feel. Terus modal kita yang harus disadari sama pemain bahwa kita itu hanya punya satu modal untuk aktor, itu cuma tubuh. Tubuh itu modal aktor. Karena kalau kita bayangin kita mau acting, kita nggak punya tubuh kan, nggak mungkin. Ya bagaimana kita? Demit. Padahal untuk jadi demit juga kita tetap modal tubuh. Ya, tubuh juga aja ya. Jadi modal. Ya, cuma tubuh. Enaknya itu. Oke. Persoalannya mau nggak kita ngolah tubuh kita sendiri kalau kita mau jadi pemain, itu kan masalahnya. Jadi
Yang penting kan informasinya nyampe Actingnya mau bagaimana aja, TikTok kan ke. Apalagi kalau udah bicara TikTok kan. Kalau itu udah kan bicara acting juga di depan kamera TikTok. TikTok kan ya. Lagi. Iya. Ada juga makanya sekarang ada artis TikTok, artis selebgram, artis YouTuber. Oh, iya. Terima kasih buat YouTube yang telah menjadikan artis-artis Indonesia khususnya artis TikTok, artis Instagram gitu ya, Be. Karena itu yang diterima oleh masyarakat kita ya. Walaupun itu belum tentu benar ya dalam di actingnya itu ya. Kalau standar acting istilahnya ngikutin standar sekolah, artinya standar acting SOP gitu ya. Sekolah gitu, orang sekolah kan ada dia punya kitab tuh, dia punya buku standar. Ya pasti nggak begitu lah, pasti begitu. Tapi kalau kita melihat realita aja, ternyata itu kok bisa menarik, itu kok bisa diterima. Kita berakting ya. Apa itu bukan Kita acting. berakting. Kenyataannya mereka kan tidak memainkan dirinya sendiri. Betul. Kenyataannya mereka sadar benar bahwa mereka pura-pura. Kayak gitu-gitu. Ada lagi informasi yang akan disampaikan nih Om kita nih biar kita tahu dasar dari peran acting itu apa. Acting itu kalau aku ya, artinya begini. Sebetulnya tidak sulit. Yang paling penting itu paham apa yang mau kita lakukan, yakin dengan apa yang kita lakukan, terus percaya pada apa yang kita punya. Itu yang kelihatan di apa banyak media acting hari ini, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram atau itu TikTok, di sinetron segala macam seperti itu. Nah, jangan khawatir lagi bahwa kita punya sutradara. Ya. Gitu. Jadi secara ketokohan atau secara peran itu tanggung jawab pemain. Ya, betul. Tapi secara pertunjukan atau secara global, secara role cerita itu tanggung jawab sutradara. Ya, karena itulah sutradara biasanya mengarahkan. Oke, sebelum jauh nanti lanjut lagi untuk session berikutnya tentang tadi sudah dibicarakan Pak. Hal dasar. Ini baru hal dasar ya, belum nanti ada yang namanya hal menengah. Hal menengah. Sekolah. Hal meninggi. Bisa aja Mas Ali ini. Jadi kita nanti akan bicarakan tentang bagaimanakah biar menjadi memiliki seni peran yang baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk Mas Eko. Jadi semoga yang menonton ini mendapatkan edukasi tentang acting. Nggak serius amat ya? Jangan serius amat. Nggak, terutama artis-artis itu harus serius. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Bagaimana? Ini memang serius. Jangan dengerin kata sok serius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.